A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia di mana saja Anda berada. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan karunia dan rahmat nikmat-Nya lah sehingga kita sampai pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih dapat mengikuti kajian Quran kita yang mana di dalam kesempatan ini kita akan membahas suratnya 3 ayatnya dari 14. Mari buka Qurannya, surat 3 ayat 14. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah membukakan pintu dari kita semuanya sehingga apapun kita kaji nanti dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lihat suratnya 3 ayatnya 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Di dalam firman Allah suratnya 3 ayat 14 ini Allah telah membocorkannya informasinya untuk kita semuanya. Yang mana sebenarnya kata Allah dijadikan terasa indah pada pandangan manusia. Senang. Yang pertama dijadikan indah itu dijadikan senang kepada wanita. Sebaliknya wanita senang kepada pria. Oke, baik. Tidak jadi masalah. Memang semuanya itu setiap laki-laki senang kepada wanita. Wanita juga pun senang kepada laki-laki. Ini normal. Nah, kalau ada orang yang laki-laki tidak senang kepada wanita, bahkan sebaliknya dia senang kepada pria, ini adalah abnormal. Begitu juga sebaliknya, kalau ada wanita yang tidak senang kepada laki-laki, senangnya sama perempuan, itu juga abnormal. Nah, ini pertama. Yang kedua, senang kepada anak-anak. Anak kandung, anak angkat, anak buah, senang. Kalau ada orang tidak senang kepada anak-anak, itu berarti orang yang abnormal juga. Boleh dikatakan orang itu orang yang sinting.
Yang ketiga, senang kepada harta yang sangat banyak. Bertumpuk harta, kekayaan melimpah ruah. Bahkan digambarkan oleh Allah dengan bentuknya emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Ini digambarkan oleh Allah. Boleh kita kaya. Rasulullah pun juga kaya. Dengan kekayaannya dia bisa membantu orang yang susah, membantu orang yang membutuhkan, saudara-saudaranya bisa dibantu, anak yatim, fakir miskin, tunanetra bisa dibantu kalau dia kaya. Ini makanya digambarkan dengan 5 tadi, dengan emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Tetapi ini hanya kesenangan di dunia, kata Allah. Kesenangan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Nah, ini tujuan utama kita hidup di dunia ini, untuk di akhir nanti kita kembali kepada Allah. Tadinya kita dari surga kembali kepada Allah ke surga juga. Itu orang yang sukses. Kalau dia tadinya di surga kemudian dia turun ke dunia, setelah dia meninggal nanti kembalinya ke neraka. Wassalam, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya kita hidup di dunia ini permainan, sunnah gurau, tipuan. Hidup di dunia ini tidak lama. Yang kekal abadi selama-lamanya itu di akhirat. Oleh karena itu makanya kalau kamu ingin, maukah kamu aku tunjukkan suatu kesenangan yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya, tidak ada tipuan, hidup di akhirat nanti? Kita lihat ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Ini ada tawaran lagi dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Katakanlah, maukah aku tunjukkan suatu kesenangan yang lebih baik daripada yang demikian itu? Maksudnya yang lebih baik dari yang demikian tadi, yang senang kepada anak-anak, senang kepada wanita, senang kepada harta yang sangat banyak dalam bentuknya emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang tadi. Apa itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia mendapatkan pasangan-pasangan, bidadari kalau laki-laki, bidadara kalau perempuan, ada pasangannya. Nggak usah khawatir, don't worry, be happy. Kalau dia itu beriman dan bertakwa, nanti Allah sediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada pasangan-pasangan yang disucikan. Laki-laki dia dapat bidadari, perempuan dia dapat bidadara atau wildan mukhalladun. Nah inilah, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Tetapi bagaimana caranya? Nah ini kan tipnya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesenangan yang Allah terangkan, mendapatkan surga, bidadari-bidadara, semua apapun yang ada di sana kita bisa ambil dan kekal selama-lamanya. Apa tuh rahasianya? Amalan apa yang harus kita lakukan?
Kita lihat ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulun Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Jadi kalau kamu mau yang Allah ceritakan, yang mana tadinya kesenangan-kesenangan yang kekal abadi selama-lamanya di surga, bahkan dikasih pasangan-pasangan yang disucikan, mau berapa saja boleh, halal di surga adem bisa, surga Jannatun Naim bisa, surga Ma'wa juga bisa. Semuanya bisa, tergantung amalannya masing-masing. Apa itu? Yang pertama, allazina yaqulun, orang yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini orang yang berdoa, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah segala dosa-dosa kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itu orang berdoa. Habis sholat doa, ini bagus. Habis sholat 5 waktu kita doa ini. Habis sholat tahajud kita baca doa ini. Nah, doa ini Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Doanya pendek, simple, gampang dihafal. Seumpamanya kita belum hafal doa ini, kita bisa baca doa yang lain, doa sapu jagat, Jadi doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini bisa. Tetapi belum cukup. Apakah cukup dengan satu doa saja kita berdoa, kita langsung dibalas oleh Allah surga? Ada amalan-amalan yang harus kita amalkan. Apa tuh? Ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Juga itu tambahannya, di samping dia berdoa tadi, doa Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, tambah lagi apa? As-sabirin, sabar. Setelah sabar, was-shadiqin, benar, wal-qanitin, taat, wal-mustaghfirina bil ashar, wal-munfiqin, infak. Yang kelima, wal mustaghfirin bil ashar, orang yang mohon ampun di waktu sahur, yaitu tahajud. Nah, dengan orang ini tadi berdoa, kemudian dia sabar, kemudian dia benar, kemudian dia infak, kemudian dia mohon ampun di waktu sahur. Nah, ini baru kata Allah janjikan, inilah kesenangan-kesenangan yang kekal abadi selama-lamanya nanti di akhirat. Masyarakat muslimin yang berbahagia, sebenarnya kalau kita sudah mengamalkan ini, makanya kita tidak akan sedih, kita tidak akan galau, kita tidak akan pilu, kita tidak akan gundah gulana. Mana? Coba kita lihat suratnya 20, surat Toha ayatnya 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tu. Jadi kata Allah, maaf ya, kita baca artinya saja karena ini waktunya pendek sekali. Makanya kita baca, kata Allah, kalau kamu mau tambah lagi supaya kamu tidak sedih,
tidak khawatir, tidak gundah gulana, enjoy saja, tidak apa-apa. Kaya enggak kaya biasa, dia senang, damai, tentram. Amalannya apa? Satu, maka bersabarlah kaum Muhammad atas apa yang telah mereka katakan. Jadi kalau dulu kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dia berdakwah, orang tuh banyak mengejeknya, banyak membencinya, banyak yang tidak suka sama dia. Tapi Allah ingatkan, Allah support Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sabar. Nah sekarang kepada kita bersabar. Kemudian kita di samping kita bersabar, kata Allah apa yang mereka katakan itu, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Kita bertasbih. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit, berarti sebelum subuh. Tasbih berarti sholat subuh sebelum matahari terbit. Dan sebelum matahari terbenam berarti sholat juga maghrib. Bertasbih juga, habis sholat kita tasbih. Setelah sebelum matahari terbenam, kemudian apalagi, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam, tahajud. Tasbih, kita habis tahajud 2 rakaat, salam, bisa 4 rakaat, salam, kita istighfar, tasbih. Kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu bertasbih. Kemudian bertasbih juga pada pagi dan petang. Berarti asar, pagi juga kita sholat. Nah, makanya ini setelah Allah terangkan di ayat ini, berarti kita ada sholat paling kurangnya 5 waktu, tambah dengan tahajud, tambah dengan duha. Kita banyak-banyaklah bertasbih, menyebut, memuji Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita sudah melaksanakan ini tasbih, di malam hari tahajud kita tasbih, habis subuh kita sholat subuh kita baca tasbih, zuhur tasbih, asar tasbih. Makanya kata Allah, kamu akan merasa tenang, kamu akan merasa bahagia, kamu akan merasa damai. Kalau kita sudah tenang, bahagia, damai, tidak gundah gulana, maka imunitas kita naik. Kalau imunitas kita naik, insya Allah kita terhindar dari segala penyakit, dijauhkan dari segala penyakit. Kadang-kadang sarang penyakitnya itu kan di hati. Hatinya nggak tenang, hatinya galau. Itulah sarang-sarang dari penyakit itu ada di hati. Nah, kalau kita sudah tasbih, kita jadi tenang. Bahkan ada yang mengatakan, dengan kamu mengingat Allah, hati kamu jadi tenang. Karena kamu banyak mengingat Allah, hati kamu jadi tenang. Kenapa penyebab hati kamu tenang itu? Karena kamu banyak mengingat Allah. Kita berarti tidak bisa jauh dari Allah. Setiap saat usahakanlah kita untuk banyak mengingat Allah. Secara lisannya kalau kita bikin bertasbih itu, latahnya yang paling bagus itu kalau kita lagi jalan, barangkali kaki kita kesandung batu atau apa, kita ucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah, bisa. Kalau kita melihat satu kejadian-kejadian yang aneh, kita bisa ucapkan Subhanallah, luar biasa. Kalau kita dikagetkan satu mungkin suara yang keras, atau gunung meletus, atau banjir, atau tanah longsor, kita lihat ini adalah semuanya kekuasaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau kita lihat orang yang sedang di dalam pesawat lewat dari hampa udara, pesawatnya lagi seperti jatuh itu, pasti orang itu pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Selalu ingat kepada Allah. Kita itu penting, sangat butuh sama Allah. Makanya kalau kita sudah banyak bertasbih, banyak mengingat Allah, hati kita akan jadi tenang. Kalau hati kita jadi tenang, maka imunitas kita naik, kuat. Dan kalau imunitas kita kuat, kita insya Allah sehat walafiat.
nggak kena apa-apa. Tetapi kata Allah tadi, sebagaimana kalau kita kembalikan lagi surat 3 ayat 14 tadi, dijadikan indah pada pandangan manusia, cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta kepada perempuan. Nah, ini adalah cobaan. Cobaannya, kita dapat uang, kita harus keluarkan. Kalau enggak, nanti kita disiksa. Disiksa oleh anak, disiksa oleh harta. Kita lihat suratnya 9, ayatnya 53, 54, 55. Kata Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Infakkanlah hartamu, baik terpaksa maupun sukarela. Namun infak itu tidak terima kalau kamu itu kafir, fasik. Yang fasik itu yang bagaimana? Kalau kita lihat ayat berikutnya, yang fasik itu satu, orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Yang kedua, dia tidak menginfakkan hartanya, dapat uang dimakan semua, kecuali kalau ada infak itu karena terpaksa atau karena ungan. Maka kata Allah, janganlah kamu silau, janganlah kamu terpesona dengan harta kekayaan mereka itu. Kalau dia tidak infak itu karena Allah ingin menyiksa mereka. Kenapa? Sampai kapan Allah siksa? Dengan apa Allah siksa? Allah siksa dengan anaknya, Allah siksa dengan hartanya. Punya anak jadi masalah, punya harta jadi masalah. Disiksa oleh harta, disiksa oleh anak, karena dia tidak mengeluarkan zakat infak sedekahnya. Sampai kapan? Sampai mati, mati pun dalam keadaan kafir. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini dapat kita pahami, dapat kita hayati, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.